Awal mula karir sepak bola saya dimulai pada saat kelas 4 SD. Saya tahu sepak bola dari teman saya, Pokemon. Namanya Rizky Hadi, tapi saya memanggilnya Pokemon. Sebelumnya Pokemon dulu yang bermain bola. Waktu itu Pokemon latihan bersama bapaknya, lalu saya diajak latihan oleh dia. Dari situ baru saya ingin ikut SSB, Sekolah Sepak Bola. Beberapa bulan kemudian saya ikut SSB di Surabaya, waktu itu namanya SSB Sasana Bakti. Cukup lama saya di sana. Hanya saja saat itu ada kendala waktu melakoni latihan di Sasana Bakti. Saya terkendala jarak yang jauh. Apalagi waktu itu tidak ada yang antar kalau latihan, karena saya belum punya kendaraan juga. Akhirnya sekitar kelas 3 SMP setelah dari Sasana Bakti saya pindah ke klub Mitra Surabaya sekitar 2010 dilatih Pak Eko Prayogo. Dari situ pelan-pelan karir sepak bola saya mulai menanjak. Saat masih di Mitra Surabaya ada seleksi tim internal Persebaya Surabaya. Ketika itu saya ikut seleksi dan masuk tim Persebaya U15, alhamdulillah bisa juara se-Jawa Timur. Saya dipanggil seleksi Jawa Timur, ada seleksi internal, saya terpilih juara di Surabaya. Waktu itu namanya Piala Medco, saya alhamdulillah kepilih, lalu juara di tingkat Jawa Timur. Dari juara di regional itu akhirnya saya terpilih jadi tim Jawa Timur. Setelah juara di Jawa Timur, di turnamen level nasional se-Indonesia saya juga alhamdulillah juara lagi bersama tim Jawa Timur. Juara di tingkat nasional itu akhirnya mengantar saya seleksi bersama timnas Indonesia yang untuk ke Uruguay. Di seleksi tersebut saya gagal. Sebelum gagal di seleksi timnas yang untuk ke Uruguay itu saya juga pernah seleksi di timnas Indonesia U16, tapi gagal juga. Jadi saya 2 kali gagal seleksi timnas Indonesia. Seleksi timnas Indonesia U16 dulu lalu gagal, setelah itu saya pulang. Ada seleksi timnas untuk yang ke Uruguay saya gagal lagi. Seingat saya 2 seleksi itu tahunnya sama, atau kalau beda hanya beda setahun saja. Saya juga pernah masuk tim PON Jawa Timur, tapi gagal juara di tim PON Riau 2012. Setelah PON saya seleksi lagi di timnas Indonesia U17 bersama Coach Indra Syafri. Lalu terpilih untuk tampil di HKFA di Hong Kong, dan alhamdulillah juara. Setahun kemudian ikut HKFA lagi bersama Coach Indra juga, dan juara lagi. Dari HKFA itu kami persiapan untuk Piala AFF U19 tahun 2013, yang jadi juara. Dari timnas Indonesia U19 karir saya berlanjut ke klub profesional. Kontrak pertama saya dengan klub ya di Persebaya 1927 itu. Saya bersama 7 teman lain dikontrak jangka panjang dengan Persebaya yang akhirnya berganti nama jadi Bayangkara FC. Setelah kontrak profesional itu saya belum bisa merasakan kompetisi resmi dengan klub, karena di tahun pertama kontrak pada 2014 saya harus fokus dengan persiapan Piala Asia U19. Kemudian di tahun kedua sepak bola Indonesia disanksi FIFA. Baru pada 2016 ada turnamen Indonesia Soccer Championship. Tahun berikutnya baru ada kompetisi resmi Liga 1 2017. Alhamdulillah di tahun terakhir kontrak saya itu, saya bisa juara dengan Bayangkara FC. Setelah 4 tahun di Bayangkara FC, pindah ke Selangor FA di Malaysia, lalu musim kemarin di Barito Putra hingga akhirnya sekarang bersama Persija Jakarta. Dalam karir saya sejauh ini yang paling berkesan itu saat juara Piala AFF U19 2013. Lalu cetak 3 gol ke gawang Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U19 pada 2013 juga. Waktu itu saya tidak ada pikiran ingin cetak gol, karena posisi saya juga seorang gelandang. Yang penting bagaimana caranya membantu tim atau timnas Indonesia menang saja. Kalau orang-orang banyak menyebut saya sering dielukan, saya sendiri pada momen 2013 itu hanya berusaha menikmati saja. Tapi saya juga tidak munafik, kalau saat dielukan itu kita seperti memiliki beban. Tetapi ketika itu saya tidak merasa terbebani. Hanya saja lama-lama saat saya umur 22 atau 23, kalau terlalu dielukan apalagi saat bermain di timnas Indonesia, saya merasa bebannya ada di saya. Sempat ada pikiran kayak gitu juga, namanya manusia enggak munafik juga. Namun setelah itu saya berpikir positif. Kalau tidak beban sama sekali rasanya tidak mungkin. Namanya kami bermain bola pasti ada beban. Meski saat itu tenar tapi saya belum merasa bisa bayar jerih payah orang tua. Baru setelah kontrak dengan klub pada 2014 itu terasa bisa lebih membantu orang tua. Sebelum kontrak dengan klub sih bisa juga membantu, tetapi tidak seperti sudah kontrak dengan klub.